Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Apriani, mahasiswa Prodi Teknik Informatika FTI UHAMKA semester 6. Izin Pak Ustadz, selama di bulan Ramadan ini, kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, salah satunya yaitu tadarus. Pertanyaannya, apa hukumnya jika kita membaca Al-Quran tetapi menggunakan aplikasi yang ada di ponsel kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dinda Hamka Muda tadi bertanya ya tentang hukum membaca Al-Quran dengan menggunakan ponsel. Nah, mungkin gampangnya begitu ya. Nah, jadi begini Dinda ya, membaca Al-Quran adalah perintah Allah. Ya memang seperti itu adanya, karena ya Al-Quran memang adalah kitab suci kita umat Islam. Maka membaca Al-Quran, bahkan lebih dari sekedar membaca Quran ya membacanya, ya kemudian mentadaburinya, kemudian mengakrabinya, itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu maka ya sudah semestinya kita senantiasa melakukannya. Wabil khusus di bulan Ramadan ini kesempatan yang luar biasa ya untuk memperbanyak kita dalam bertadarus Al-Quran dan juga bertadabur terhadap Al-Quran. Bahkan ya langkah bagusnya kalau memang kita programkan selama bulan Ramadan ini paling tidak ya khatam sekali. Syukur-syukur bisa khatam berkali-kali, maka itu akan sangat bagus sekali. Nah, biasanya kalau kita membaca Al-Quran tentu kita akan menggunakan mushaf. Umumnya kan seperti itu. Ya memang ada positifnya, ada nilai lebihnya kalau kita menggunakan atau membaca Al-Quran dengan mushaf. Karena apa? Karena tentu ada ada rasa lebih khusyuk gitu kan, ada lebih khusyuk, dan tentu karena kita membacanya dengan memegang mushaf, menggunakan mushaf, maka otomatis ya alangkah baiknya gitu kan, sesuai dengan adab gitu ya dalam adab kita terhadap Al-Quran, maka ya kita sebaiknya berwudu dulu. Nah, maka dengan berwudu itu juga akan membuat kita menjadi lebih fresh kan gitu ya. Sehingga ya tadi itu akan lebih mendukung ketika kita membaca Al-Quran itu menjadi lebih khusyuk gitu ya, menjadi lebih khudu, menjadi lebih syahdu ya gitu ya. Apalagi kemudian setelah kita membaca Al-Quran kita lanjutkan dengan tadabbur ya, dengan paling tidak membaca terjemahnya. Nah, begitu ya, sehingga kita pun setelah membaca kita juga memahami isinya. Nah, gitu. Nah, seiring perkembangan zaman tentu teknologi gitu ya yang berkembang maju di sekitar kita, tentu ini memudahkan kita gitu ya, memudahkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas kita gitu ya, termasuk salah satunya tentu aktivitas ibadah kita dalam membaca Al-Quran gitu. Maka bagaimana kalau biasanya kan kita membaca Quran dengan mushaf gitu ya. Terus bagaimana kalau kita baca Qurannya pakai ponsel misalnya. Nah, tentu membaca Qurannya itu ibadah gitu ya. Maka tentu karena ibadah maka ya tadi kita membacanya harus dengan khudu, dengan khusyuk, dan alangkah baiknya kita dalam kondisi suci tadi itu, karena itu terkait dengan adab kita terhadap Al-Quran gitu ya. Yaitu itu sisi ibadahnya. Namun terkait dengan dengan fasilitas, dengan alat yang bisa digunakan, juga nanti kaitannya dengan mungkin tempat dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa terkait dengan hal-hal yang sifatnya muamalah duniawiyah. Nah, gitu ya. Nah, kalau kaitannya dengan ibadah tentu ya kita ikuti aturannya ya, tadi itu ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kan gitu ya. Nah, kalau kaitannya dengan alatnya, nah sekarang sudah banyak sekali Al-Quran itu tidak hanya dalam bentuk mushaf gitu kan, akan tapi juga bisa dalam bentuk ada terekam di dalam ponsel dan juga mungkin di layar komputer kita, di PC kita dan lain sebagainya. Nah, tentu sebagai sebuah alat tidak menjadi masalah gitu ya, tidak menjadi masalah, bahkan itu menjadi sarana untuk mempermudah kita dalam rangka tetap konsisten menjalankan ibadah. Nah, oleh karena itu kalau tadi ditanya apa hukumnya membaca Al-Quran dengan ponsel, ya boleh-boleh saja,
tidak menjadi masalah, tidak mengurangi kesunatan daripada ibadah Al-Quran yang kita lakukan, gitu ya, yang kita kerjakan. Lebih dari itu, nanti kalau kemudian ditanya tentang, terus gimana Ustadz, mungkin pahalanya gimana? Kalau baca mushaf pahalanya 10 kan gitu ya setiap hurufnya gitu. Kalau pakai ponsel nanti berkurang. Nah, tentu tidak seperti itu, gitu ya. Jadi ibadahnya, yaitu baca Qur'annya, tetap akan dipahalai oleh Allah ya. Maka Rasulullah kan memang bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, nah, gitu ya, fa innalahu bihil hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha, kan gitu. Itu sabda Rasulullah kan seperti itu. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, satu pahala. Dan satu kebaikan itu nanti akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Jadi satu huruf pahalanya 10. Kalau baca pakai mushaf pahalanya ya satu huruf 10 gitu. Kalau baca pakai ponsel ya sama, satu huruf juga pahalanya 10. Jadi tidak ada masalah tentang itu. Jadi silahkan, ponsel ini bagus gitu ya untuk justru tadi itu ya, memfasilitasi kita agar kita bisa membaca Quran dalam berbagai situasi kita. Karena kalau harus pegang mushaf nanti ada adab-adab tertentu tadi ya, harus ya sebaiknya kita wudhu dulu misalnya. Kemudian kita kalau karena mushaf, maka mushaf ini juga harus bersih, harus di tempat yang baik ya. Kita harus di tempat yang khusus juga misalnya kan gitu ya. Tapi kalau kita pakai ponsel, nah kan kalau terpaksa misalnya belum ada wudhu ya mungkin ya bolehlah tayamum atau enggak juga enggak apa-apa kan gitu ya, karena memang itu tidak wajib, itu adab gitu ya. Tapi alangkah baiknya tetap kita suci. Dan juga nanti kaitannya dengan tempat, kita bisa baca Quran dimanapun berada ya, kita sedang dalam perjalanan misalnya di berangkat kuliah gitu ya, di busway atau di kereta misalnya, pulang kuliah juga seperti itu, apalagi macet luar biasa misalnya ya. Maka dengan kita membaca Al-Quran, kemudian kita mentadaburi artinya, nah itu akan sangat bagus sekali gitu ya. Sehingga waktu kita yang daripada cuman ngantuk-ngantuk doang gitu ya sambil nunggu macet yang nggak kunjung lancar misalnya gitu, nah langkah baiknya kemudian kita isi dengan membaca Al-Quran. Tentu akan repot kalau kita baca mushaf, nah, gitu ya, agak sedikit repot lah gitu ya. Tapi kalau dengan ponsel ya memang zaman sekarang memang kita selalu membawa ponsel kemanapun kita berada, karena memang ya telepon itu sudah menjadi kebutuhan yang ya bisa disebut kebutuhan primer gitu ya. Sehingga ya justru dengan adanya ponsel ini justru mempermudah kita gitu ya, mempermudah kita untuk lebih banyak beribadah gitu ya, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ya tentu ingat, jangan sampai ponsel malah membuat kita menjadi jauh dari Allah. Nah, gitu ya. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, maka mari kita tingkatkan ibadah kita dan gunakan fasilitas yang ada dengan sebaik-baiknya. Saya kira gitu ya, Dinda Hamka Muda, moga-moga bermanfaat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.